Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa semua? Semoga kalian sehat dan selalu bersemangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa ancaman disintegrasi bangsa, diantaranya gerakan atau pemberontakan DI-TII, kemudian Andi Aziz dan Republik Maluku Selatan serta PRRI Permesta. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau disingkat DI-TII. Lokasi peristiwa yang pertama yaitu terjadi di Jawa Barat yang terjadi pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Tokoh dari gerakan tersebut adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Gerakan tersebut disebabkan karena adanya penolakan Kartosuwiryo terhadap Perjanjian Renville yang mengharuskan TNI di daerah Kantong harus berhijrah ke Yogyakarta. Pada waktu itu Kartosuwiryo berada di Jawa Barat dan dia memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Cara mengatasi dari gerakan tersebut adalah dengan operasi militer pada tanggal 27 Agustus 1949 dengan nama Operasi Baratayuda. DI-TII juga terjadi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, DI-TII terjadi pada tanggal 23 Agustus tahun 1949. Tokoh dari DI-TII di Jawa Tengah adalah Amir Fattah dan juga Kiai Sumo Langu. Penyebab terjadinya DI-TII di Jawa Tengah adalah adanya persamaan ideologi antara Amir Fattah dengan Kartosuwiryo, yaitu keduanya menjadi pendukung setia ideologi Islam. Yang berikutnya, Amir Fattah dan pendukungnya menganggap bahwa aparatur pemerintah RI dan TNI yang bertugas di daerah Tegal, Brebes telah terpengaruh oleh orang-orang kiri dan mengganggu perjuangan umat Islam. Berikutnya, penyebabnya adalah pemerintah RI dan TNI dianggap tidak menghargai perjuangan Amir Fattah dan para pendukungnya selama itu terutama di daerah Tegal dan Brebes. Bahkan kekuasaan yang telah dibinanya sebelum agresi militer II harus diserahkan kepada TNI di bawah Wongso Atmojo. Yang terakhir, penyebabnya adalah adanya perintah penangkapan dirinya oleh Mayor Wongso Atmojo. Kemudian cara untuk mengatasi gerakan DI-TII di Jawa Tengah yaitu pada tahun 1957 ditumpas melalui operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Berikutnya, DI-TII di Aceh. DI-TII di Aceh terjadi pada tanggal 20 September 1953. Pemberontakan DI-TII di Aceh dimulai dengan proklamasi oleh Daud Barureh bahwa Aceh merupakan bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Imam Kartosuwiryo. Tokoh adalah Daud Barureh dan penyebab adalah persoalan otonomi daerah. Kemudian berkaitan dengan itu adanya pertentangan antar golongan dan penyebab lain adanya ketidaklancaran dari rehabilitasi dan modernisasi daerah Aceh. Kemudian berikutnya berkaitan dengan cara mengatasi dari pemberontakan Daud Barureh ini dilakukan dengan musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada bulan Desember 1962 atas prakarsa Panglima Kodam.
yang bernama Kolonel Jenderal Makarawong. Berikutnya DITI di daerah Sulawesi Selatan terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1951. Tokoh bernama Kahar Muzakar. Sebab dari gerakan DITI di Sulawesi Selatan adalah pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar menuntut pemerintah agar pasukan yang tergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan. Cara mengatasi dari gerakan DITI di Sulawesi Selatan adalah dengan operasi militer. Berikutnya DITI di Kalimantan Selatan terjadi pada bulan Oktober tahun 1950. Tokoh dari gerakan DITI di Kalimantan Selatan adalah Ibnu Hajar. Sebab dari gerakan tersebut adalah ketidakpuasan dari Ibnu Hajar terhadap kebijakan mengenai TNI. Cara mengatasi gerakan DITI di Kalimantan Selatan adalah dengan melakukan pendekatan kepada Ibnu Hajar dengan diberi kesempatan untuk menyerah dan akan diterima menjadi anggota ABRI. Ibnu Hajar sempat menyerah, akan tetapi setelah menyerah dia kembali melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi, sehingga pemerintah akhirnya menugaskan pasukan ABRI atau TNI Polri untuk menangkap Ibnu Hajar. Pada akhir tahun 1959, Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya ditangkap. Berikutnya, ancaman disintegrasi dari pemberontakan Andi Aziz terjadi pada tanggal 5 April tahun 1950. Penyebab dari gerakan Andi Aziz adalah menuntut agar pasukan bekas Kenil saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur. Kemudian menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI dan yang terakhir penyebabnya adalah keinginan untuk mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur. Cara mengatasi dari pemberontakan Andi Aziz yang pertama, pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4x24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan. Yang kedua adalah dengan kedatangan pasukan pimpinan Warong, kemudian disusul oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawi Larang. Pada tanggal 26 April tahun 1950 dengan kekuatan 2 brigade dan 1 batalion, diantaranya adalah Brigade Mataram yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Kapten Andi Aziz dihadapkan ke pengadilan militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman. Berikutnya, gerakan pemberontakan dari Gerakan Republik Maluku Selatan terjadi pada tanggal 25 April tahun 1950. Tokoh dari gerakan ini adalah Saumakil, JH Manuhutu, Frans Tutu Hatunewa. Sebab dari gerakan RMS adalah keinginan untuk mendirikan negara sendiri, dan cara mengatasi itu adalah dengan menggunakan pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel Kawi Larang. Yang terakhir adalah gerakan PRRI atau Permesta. Awal peristiwa
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan PRRI merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat atau Jakarta yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari tahun 1958. Tokoh dari gerakan ini adalah Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Sebab dari gerakan ini adalah konflik yang terjadi sangat dipengaruhi oleh tuntutan keinginan akan adanya otonomi daerah yang lebih luas. Selain itu, ultimatum yang dideklarasikan ini bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi konstitusi yang dijalankan secara apa adanya. Pada masa bersamaan, kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca adanya agresi Belanda. Hal ini juga mempengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah, serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Dan sebelumnya, bibit-bibit konflik tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Perda Nomor 50 Tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh Provinsi Sumatera Tengah waktu itu, yang mencangkup wilayah Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi.